Ya pemirsa, truk kontainer terbakar setelah menabrak beton pembatas jembatan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Evakuasi sopir truk terjebak kebakaran berlangsung dramatis. Sebuah truk kontainer terbakar usai menabrak beton pembatas jembatan di Jalan Poros, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Kerasnya hantaman membuat sopir truk pingsan dan terjebak di dalam kendaraan yang terbakar. Evakuasi sopir truk berlangsung dramatis. Warga yang berada di lokasi menarik tubuh korban dari kobaran api. Usai dievakuasi, korban dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Warga berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya. Api padam 2 jam kemudian setelah petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi dengan mengerahkan 2 unit damkar. Kecelakaan diduga akibat sopir truk tidak dapat mengendalikan kendaraan saat melaju dengan kecepatan tinggi hingga menabrak beton pembatas jembatan dan terbakar. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Sementara itu, truk bermuatan gas alam terbakar di ruas tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat. Supir truk mengalami luka bakar. Dalam waktu singkat, api meludeskan truk bermuatan gas alam di ruas tol Cipularang arah Bandung, kilometer 93 Purwakarta. Banyaknya tabung gas membuat api kian mengganas. Kebakaran diduga berasal dari satu tabung gas terkena percikan panas mesin. Supir truk luka bakar akibat berupaya menutup jalur pipa gas. Akibat peristiwa ini, kemacetan panjang terjadi dari arah Jakarta menuju Bandung. Akibat jalan licin kena tumpahan solar, puluhan pengendara sepeda motor mengalami kecelakaan di Bangkalan, Jawa Timur. Mobil juga tergelincir masuk persawahan dan menabrak toko. Ketiga pengendara motor ini tergelincir bersamaan saat melewati jalanan licin di Jalan Raya Arosbaya, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Tak hanya motor, kendaraan roda 4 juga mengalami hal serupa hingga masuk ke persawahan dan ada pula yang menabrak toko warga. Setidaknya terjadi lebih dari 30 kecelakaan yang melibatkan berbagai jenis kendaraan sejak Sabtu malam hingga Minggu siang. Merespon keluhan warga, petugas langsung berupaya membersihkan jalanan dari tumpahan solar. Posisi jalan ini yang dari arah Arosbaya ke Bangkalan itu ada tumpahan solar. Itu kejadiannya mulai tadi malam. Kami terus bersihkan sampai tadi pagi kami juga tetap kembali untuk membersihkan tumpahan solar. Sepanjang jalan ini ada berapa kilometer, Pak? Kurang lebih ada 10 kilo, Mas. 10 kilometer. Kita bersihkan mulai dari titik awal itu dari depan Polsek Arosbaya sampai ke Cikoneng. Sepanjang 10 km, petugas berupaya membersihkan jalan dengan air. Kini pihak kepolisian melakukan penyelidikan dengan mencari identitas kendaraan yang menumpahkan minyak solar tersebut. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Mobil mewah menabrak pedagang buah di Durensawit, Jakarta Timur. Pengemudi melarikan diri. Pedagang buah mendorong gerobak dagangan lalu menyeberang jalan di depan komplek perumahan area Jalan Raya Kalimalang. Tiba-tiba korban ditabrak mobil mewah yang melaju kencang. Korban terlempar sejauh 5 meter kemudian tersungkur di aspal. Gerobak dagangan berserakan di jalan. Miris, bukannya menolong korban, pengemudi malah kabur. Korban dibawa warga ke rumah sakit pasca viral polisi menyelidiki identitas pengemudi mobil. Imam Masjid As-Salam, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, Sulawesi Selatan dikeroyok hingga babak belur oleh satu keluarga. Belum diketahui pasti motif para pelaku, namun diduga pelaku tak terima anaknya ditegur saat diajak memainkan klip on masjid. Ini dari tiang. Rekaman CCTV memperlihatkan Ahmad usia 62 tahun dicegat dan dianiaya secara sadis oleh satu keluarga di depan Masjid As-Salam di Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Korban dianiaya 4 orang yang terdiri dari 3 pria dan 1 perempuan saat hendak kembali ke rumahnya usai sholat asar.
Sejumlah jemaah yang melihat langsung melerai. Korban pun akhirnya dibawa ke Polsek sebelum dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Usai menjalani perawatan selama 3 hari di rumah sakit Malemai, korban akhirnya diizinkan pulang ke rumah. Kasus penganiayaan ini terjadi pada tanggal 29 April 2026 lalu. Di hari yang sama, korban melaporkan kejadian tersebut, namun hingga kini tidak ada tindakan serius dari pihak kepolisian. Pihak keluarga akhirnya memutuskan memviralkan kasus penganiayaan ini dengan harapan para pelaku segera tertangkap. Perempuan tuh di depan pintu tuh langsung marah-marah, tunjuk-tunjuk, dan kenapa pukul anak saya lapor nanti di polisi. Saya bilang, saya tidak pukul. Nah, tapi kalau kita mau melapor itu silahkan, itu kan hak. Silahkan lapor ke polisi. Pak RW juga sudah bilang, oke kalau begitu nanti saya antar ke polisi toh melapor. Tiba-tiba ada pukulan dari belakang. Ada yang pukul saya di situ di belakang. Terus saya terjatuh. Nah itu semua pada berkerung untuk melakukan pemukulan. Meski belum ada keterangan resmi terkait motif penganiayaan tersebut, namun dugaan sementara para pelaku tidak terima anggota keluarga mereka ditegur dan dijitak kepalanya akibat memainkan klip on masjid. Berteduh saat hujan, seorang kurir paket di kota Bandung jadi korban begal. Ditodong senjata tajam, korban tak berkutik saat motornya beserta paket kiriman digasak pelaku. Kamera pengawas merekam seorang kurir paket yang sedang berteduh karena hujan di depan rumah warga di kawasan Pancunan, Astana Anyar, Kota Bandung. Tiba-tiba datang 4 pria menggunakan 2 sepeda motor. Awalnya para pelaku terlihat ikut berteduh, namun tiba-tiba pelaku menodongkan pisau ke arah korban. Pelaku pun langsung kabur membawa sepeda motor korban beserta paket kiriman yang masih berada di atas motor. Korban sempat berusaha meminta pertolongan, namun kondisi di lokasi cukup sepi. Video pembegalan ini pun viral di media sosial. Neduh sih, hujan lebat, saya neduh di pinggiran rumah. Selang beberapa menit, pelaku datang dengan 1 motor dan disusul lagi oleh temannya 1 motor. Kejadiannya pelaku 4 orang, yang 1 menghadap saya dan bilang meminta plastik untuk HP biar nggak kehujanan. Saya dijawab, saya nggak punya plastik, dan pelaku tersebut mengeluarkan pisau dan menodongnya ke saya dan hampir menusuknya ke badan saya, dan saya menghindar dan jatuh ke belakang. Tak butuh waktu lama, polisi berhasil menangkap 2 dari 4 pelaku pembegalan di kawasan Pasir Koja, Bandung. 2 pelaku kini berada di Polsek Astana Anyar untuk jalani pemeriksaan. Sementara 2 pelaku lainnya masih dalam pengejaran polisi. Dari Bandung, Jupiter Milana, iNews melaporkan. Perampokan rumah mewah milik pengusaha beras di Makassar, Sulawesi Selatan digagalkan oleh asisten rumah tangga. Pelaku hampir melakukan kekerasan seksual pada korban. Seorang pria dengan berkostum ala ninja terekam kamera pengawas masuk ke dalam teras rumah di kawasan Minasaupa, Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku langsung masuk ke bagian belakang rumah mewah tersebut dan memasuki salah satu kamar asisten rumah tangga. Diduga pelaku berhasil masuk dengan cara mencongkel jendela kamar. Kemudian ketika pelaku hendak melakukan pemerkosaan, korban yang sadar dari tidurnya langsung berteriak. Pemilik rumah yang mendengarnya langsung berupaya menolong korban. Kejadiannya itu pas jam tengah malam, jam 2.30. Dia lewat di depan pagar, masuk ke sini. Dan mungkin dia lewat di lewat jendela. Sebelumnya, menurut pengurus lingkungan setempat, aksi perampokan sudah pernah terjadi. 2 kali. Ya. Sebelumnya sebulan lalu. Sebulan lalu. Di dekat sini juga. Dekat sini. Apa yang dicuri? Yang curi karena barang di teras, jadi bukan dalam rumah, di teras.
Pemilik rumah sudah melaporkan kejadian ke polisi. Kini warga berharap polisi melakukan patroli rutin dan segera menangkap pelaku yang kian meresahkan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Durbode, iNews melaporkan. Mantan menantu dalangi kasus perampokan menewaskan seorang nenek di Pekanbaru Riau. Pelaku sakit hati kerap dimarahi oleh korban saat masih menjadi menantu. Tim gabungan Resmob Jatanras Polda Riau bersama Satreskrim Polresta Pekanbaru bergerak cepat mengejar pelaku perampokan dan pembunuhan terhadap seorang wanita lansia di Rumbai, Pekanbaru. 4 orang pelaku berinisial AF, SL, E, dan L ditangkap di 2 lokasi berbeda, yaitu 2 pelaku di Kota Binjai, Sumatera Utara, dan 2 pelaku lainnya di wilayah Aceh Utara. Salah seorang pelaku berinisial AF memiliki hubungan kekerabatan dengan korban. Pelaku AF merupakan otak perampokan. Pelaku nekat melakukan aksi tersebut karena sakit hati sering dimarahi oleh korban ketika menjadi menantu. Niat mencuri itu berubah menjadi niat membunuh. Kawan-kawan sekalian, bahwa rencana awal itu mereka ingin membunuh bukan hanya satu saja, tapi 4 orang yang ada di rumah, yaitu orang tua, kemudian Arnold dan adiknya Arnold, semuanya. Dengan tadi sudah disampaikan oleh Pak Kabid Humas, motifnya adalah sakit hati dan ingin menguasai harta. Sebelum melakukan aksinya, para pelaku terlebih dahulu merencanakan pencurian, bahkan memetakan kondisi rumah korban. Dalam menjalani aksinya, AF dibantu oleh 3 pelaku lainnya. SL yang merupakan eksekutor pembunuhan langsung kabur membawa barang berharga milik korban. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yosirial, iNews melaporkan. Ya pemirsa, jangan lalai saat menemani anak di kolam renang. Di Pemalang, Jawa Tengah, bocah perempuan ditemukan tak bernyawa. Korban baru pertama kali mengikuti les renang. Pengunjung kolam renang digegerkan dengan tenggelamnya bocah perempuan berusia 7 tahun di kolam renang RA Desa Lodaya, Pemalang, Jawa Tengah. Korban tenggelam saat sedang latihan bersama klub renangnya. Warga bersama tim pelatih berusaha memberi pertolongan. Korban sempat dibawa ke rumah sakit Mardotila Randu Dongkal, namun nyawanya tak tertolong. Peristiwa berawal saat korban yang merupakan putri dari Aibda Widodo Waluyo, anggota Polsek Watu Kumpul, berlatih renang menggunakan papan pelampung di kedalaman sekitar 160 cm. Diduga lepas pengawasan, korban kembali masuk ke kolam dan ditemukan di dasar kolam dalam kondisi tidak bergerak. Polisi telah melakukan olah TKP dan memeriksa tim pelatih renang serta pengelola kolam. Saya tidak tahu persis, cuman ini lagi proses pemeriksaan dari pihak guru les sama pihak pengelola atau yang punya kolam renang ini. Jadi kita ikuti alurnya saja dulu terkait kejadian di hari ini. Jenazah korban telah dimakamkan keluarga di pemakaman desa setempat. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Sementara itu, lengah dari pengawasan, bocah perempuan dilaporkan hilang di Labuhan Batu, Sumatera Utara. Saat ditemukan polisi, korban justru tak merasa ketakutan, padahal orang tuanya korban mencari-cari korban. Polres Labuhan Batu menginformasikan kepada masyarakat Labuhan Batu telah ditemukan seorang anak perempuan yang mengaku bernama Askia Nabila Limbong. Tak ada ketakutan pada wajah Askia, bocah perempuan berusia 5 tahun ini saat terpisah dari kedua orang tuanya. Ia justru terlihat senang berada di Mapolres Labuhan Batu, Sumatera Utara dan bercengkrama akrab dengan anggota polisi. Askia dilaporkan pergi dari rumah karena tidak sabar menunggu janji ibunya untuk mengajaknya ke pasar sepulang sang ibu mengajar. Usai polisi mengumumkan berita kehilangan anak, orang tua korban yang cemas langsung mendatangi kantor polisi untuk menjemput Askia.
Panik lah Pak, jantungan pas ditelepon kakak ipar saya lemes lah. Sampai saya WA lagi kakak ipar saya. Kak, jangan kasih tahu ayahnya dulu ya. Nggak taunya rupanya ayahnya udah tahu. Ditelepon sama tetangga belakang tentara. Ditelepon sama Om Dodi. Ini tingkahnya memang menggemaskan gini Kak? Memang kayak gini Pak tingkahnya. Super aktif ya Kak ya? Iya, super aktif. Super aktif ya. Untuk mencegah peristiwa serupa, polisi juga mengimbau kepada masyarakat agar lebih mengawasi putra-putrinya sehingga tidak terlepas dari jangkauan. Dari Labuhan Batu, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, Polda Metro Jaya membuka penyelidikan kasus tabrakan kereta Argo Bromo dan KRL di Stasiun Bekasi Timur yang menewaskan 16 orang. Perusahaan taksi hijau dan pejabat Kementerian Perhubungan diperiksa hari ini. Hari ini pihak Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya memanggil sejumlah pihak, diantaranya perusahaan taksi Green SM, serta Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. Sebelumnya polisi mengungkapkan sopir taksi hijau yang terlibat kecelakaan dengan KRL di perlintasan sebidang yang diduga menjadi pemicu tabrakan kereta di Stasiun Bekasi Timur baru mendapatkan pelatihan singkat selama 1 hari. Akibat listrik aliran atas tersambar petir, perjalanan komuter lain di Stasiun Jurang Mangu berhenti. Peristiwa ini berdampak pada penumpukan penumpang. Inilah video amatir yang menunjukkan saat aliran listrik atas di perlintasan antara Stasiun Jurang Mangu dan Pondok Ranji, Tangerang Selatan, Banten tersambar petir. Akibat peristiwa ini, perjalanan KRL arah Rangkas Bitung pun tak bisa dilanjutkan. Penumpukan penumpang pun terjadi di Stasiun Jurang Mangu. Tadi saya dari arah Palmera mau ke Serpong, nantinya di Jurang Mangu. Tadi pas itu Bapak kaget kereta berhenti? Iya, di tengah jalan sempat mati listriknya ya, Terus pas nyampe stasiun Jurang Mangunya kita disuruh keluar. Hingga saat ini perjalanan komuter lain Tanah Abang Rangkas Bitung hanya sampai Stasiun Kebayoran. Sementara perjalanan dari Rangkas Bitung Tanah Abang hanya sampai Stasiun Serpong. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Hujan deras mengguyur wilayah Kota Bogor mengakibatkan tebing penahan tanah longsor. 1 korban tewas tertimpa material tebing. Tebing penahan tanah setinggi 2 meter longsor menimpa Widya Ningsih, warga Kelurahan Pasir Jaya. Awalnya korban tertimbun material longsor masih bernafas, dievakuasi warga ke rumah sakit. Namun nyawa korban tidak tertolong. Peristiwa terjadi saat ibu 1 anak ini pergi berbelanja ke warung. Melintas di Jalan Setapak, tiba-tiba tebing ambruk menimpa korban. Hari Pendidikan Nasional diwarnai insiden 3 siswa tertimpa plang nama sekolah berbahan beton di Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara. 1 siswa tewas. Kondisi fasilitas pendidikan di daerah terpencil kurang mendapat perhatian, memicu terjadinya korban jiwa. Sabian Lainun, siswi kelas 1 di SD Negeri 7 Barangka, tewas setelah tertimpa plang nama sekolah yang roboh. Sebelumnya korban bersama 2 temannya bermain di lingkungan sekolah. Teman korban memegang tiang plang nama sekolah. Di luar dugaan, plang nama ambruk menimpa ketiga korban. Nyawa korban tak tertolong akibat luka parah di kepala. Orang tua kelas 2 Gofirul Kaspi temukan kejanggalan pada kematian putra mereka. Muta Ete Nial diduga tewas dianiaya. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Sindo Malam.